Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Wulandari, NPM 5021207, kelas 4B PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka atau KURMA, terdiri dari standar proses dan standar penilaian. Yang pertama, standar proses kurikulum 2013. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanyakan, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Selanjutnya, belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas, tapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Selanjutnya, yang kedua, standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada penilaian ini dilakukan secara autentik, mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Selanjutnya, standar proses kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat. Untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya, selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam pelaksanaan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Selanjutnya, standar proses kurikulum merdeka atau KURMA. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum merdeka. Standar penilaian kurikulum merdeka ada pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian, penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objek, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Kemudian, bentuk penilaian kurikulum merdeka dari hasil pembelajaran peserta didik yaitu berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kemudian, penilaian formatif. Memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, penilaian sumatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenalkan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.